Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Nadifah, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Darul Ulum Lamongan yang sekarang menempuh semester 7, ingin mempresentasikan bab 1 proposal penelitian saya dengan judul Analisis Learning Obstacle Siswa SMA dalam menyelesaikan soal HOTS materi persamaan eksponen ditinjau dari kemampuan awal siswa. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Proposal Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Ali Sodikin, SPD, MPD. Langsung saja ke bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan terakhir, definisi operasional. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan proses pembentukan pola pikir, perubahan sikap, dan tata laku manusia agar menjadi individu yang lebih siap dan terlatih dalam menyelesaikan suatu persoalan yang berkaitan dengan kehidupan. Dengan pendidikan, manusia diharapkan mendapatkan ilmu yang luas dan mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Salah satu bidang studi yang punya peran penting bagi bidang pendidikan dan kehidupan manusia adalah matematika. Ilmu matematika yang begitu luas menjadikan ilmu matematika dipercaya mampu menghadapi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Namun, pembelajaran matematika di sekolah tidak hanya dimaksudkan untuk membekali siswa agar menguasai matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dari itu, pembelajaran matematika juga dimaksudkan untuk menata nalar siswa dan membentuk kepribadiannya yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia. Dalam kenyataannya, mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar siswa karena dianggap sulit. Realita ini sejalan dengan pendapat Supriyanto tahun 2014 yang mengatakan bahwa matematika bagi sebagian besar siswa dianggap sebagai pelajaran yang sulit untuk dipahami. Sebab matematika selalu dihubungkan dengan angka dan rumus. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab hasil belajar matematika masih belum memuaskan. Kemampuan matematika siswa di Indonesia rata-rata masih rendah. Rendahnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dibuktikan oleh hasil tes yang telah dilakukan oleh beberapa studi internasional, di antaranya yang pertama, Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Laporan TIMSS tahun 2015 menyatakan siswa Indonesia berada pada posisi 45 dari 50 negara dengan perolehan nilai 397. Hasil riset TIMSS menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking di bawah rata-rata. Yang kedua, Program for International Student Assessment atau PISA. Hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan 64 dari 65 negara yang disurvei dengan nilai rata-rata yaitu 375. Pada tahun 2015, hasil survei dari PISA menunjukkan hasil bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika siswa Indonesia menduduki urutan 64 dari 72 negara dengan rata-rata skor 386. Rendahnya kemampuan siswa dalam pemecahan masalah matematika dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah proses pembelajaran hanya bersifat satu arah, belum ada interaksi yang kuat antara guru dan siswa, serta kurangnya motivasi siswa dalam belajar.
Faktor lain adalah guru tidak mengarahkan kegiatan pembelajaran untuk mengasah kemampuan memecahkan masalah matematika. Lobato menyatakan dalam mengaplikasikan pemecahan masalah dalam pembelajaran di kelas, terkadang guru kurang memperhatikan kemampuan setiap siswa, sehingga pembelajaran tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu mencapai tujuan dan mewujudkan proses kegiatan belajar mengajar yang menjadikan siswa dapat mengembangkan pengetahuannya adalah guru perlu merancang suatu pembelajaran yang sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran yang diharapkan bisa tercapai. Kegiatan pembelajaran yang hanya berlangsung searah dapat mengurangi kesempatan siswa untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri dan kegiatan pembelajaran menjadi kurang bermakna. Pembelajaran yang demikian itu berpotensi memicu berbagai kesulitan atau hambatan belajar siswa atau yang biasa kita sebut learning obstacle. Learning obstacle adalah hambatan-hambatan belajar yang dialami oleh siswa yang ditandai dengan rendahnya hasil belajar siswa. Setiap siswa memiliki pengetahuan atau kemampuan yang berbeda-beda, sehingga hambatan belajar atau learning obstacle yang dialami siswa juga berbeda-beda. Guna untuk menyusun desain pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran diharapkan, guru perlu mengetahui hambatan-hambatan yang dialami siswa. Menurut Rousseau, ada 3 faktor penyebab timbulnya learning obstacle pada siswa, yaitu hambatan ontogenik atau kesiapan mental belajar, didaktis atau akibat pengajaran guru, dan epistemologi atau pengetahuan siswa yang memiliki konteks aplikasi yang terbatas. Indonesia saat ini telah menggunakan kurikulum 2013. Menurut Case and Afriansah, pada tahun 2017, model penelitian pada kurikulum 2013 mengadaptasi model penilaian berstandar internasional yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Kemampuan berpikir tingkat tinggi perlu untuk ditingkatkan guna mengasah kemampuan siswa dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis learning obstacle siswa dalam memecahkan masalah tipe Hodge dengan materi persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang pangkatnya mengandung variabel dan kemungkinan bilangan dasarnya mengandung variabel. Peneliti melakukan analisis yang didasarkan pada kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dimiliki siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemampuan awal siswa penting diketahui guru sebelum pembelajaran. Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang learning obstacle seperti Rafika Ratnasari dan Lesa Rosdiana tahun 2019 yang menganalisis learning obstacle siswa SMP pada materi segi 4 dan segi 3. Yang kedua, Lady Diana dan kawan-kawannya pada tahun 2019 yang menganalisis learning obstacle siswa terhadap konsep geometri SMP. Dan ketiga, Cita Dwi Rosita DKK pada tahun 2020 yang menganalisis learning obstacle siswa pada materi lingkaran. Namun demikian, pengungkapan learning obstacle yang dikaitkan dengan soal Hodge, materi persamaan eksponen, dan kemampuan awal siswa belum pernah dilakukan oleh penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas. Untuk mengetahui hambatan siswa atau learning obstacle siswa dalam menyelesaikan soal tipe berpikir tingkat tinggi atau Hodge pada materi persamaan eksponen yang tinjau dari kemampuan awal siswa, maka diperlukan penelitian atau analisis learning obstacle siswa dalam menyelesaikan soal tipe Hodge sebagai tolak ukur guru dalam merancang desain pembelajaran yang lebih baik lagi. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah analisis learning obstacle siswa SMA
dalam menyelesaikan soal HOTS materi persamaan eksponen ditinjau dari kemampuan awal siswa. Yang kedua, untuk rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana learning obstacle atau hambatan belajar siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dalam menyelesaikan soal HOTS materi persamaan eksponen. Kedua, persamaan learning obstacle atau hambatan belajar siswa yang memiliki kemampuan awal sedang dalam menyelesaikan soal HOTS materi persamaan eksponen. Yang ketiga, bagaimana learning obstacle atau hambatan belajar siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dalam menyelesaikan soal HOTS materi persamaan eksponen. Untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama, menggambarkan atau mendefinisikan learning obstacle siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi dalam menyelesaikan soal HOTS materi persamaan eksponen. Yang kedua, menggambarkan learning obstacle siswa yang memiliki kemampuan awal sedang dalam menyelesaikan soal HOTS materi persamaan eksponen. Yang ketiga, menggambarkan learning obstacle siswa yang memiliki kemampuan awal rendah dalam menyelesaikan soal HOTS materi persamaan eksponen. Untuk manfaat penelitiannya sendiri adalah yang pertama, hasil penelitian dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki bahan ajar di sekolah agar hambatan atau kesulitan yang dihadapi siswa bisa teratasi. Yang kedua, siswa bisa menerapkan cara penyelesaian soal HOTS materi persamaan eksponen dan materi matematika yang lainnya tanpa adanya kesalahan konsep. Yang terakhir, definisi operasionalnya adalah yang pertama, analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap suatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Kedua, learning obstacle atau hambatan belajar adalah hambatan belajar yang dialami siswa. Yang ketiga, soal HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah jenis soal yang dalam pengerjaannya memerlukan kemampuan analisis yang tinggi. Yang keempat, epistemological learning obstacle adalah hambatan yang terjadi karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki siswa pada konteks tertentu. Kelima, kemampuan awal adalah hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Yang terakhir, kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai oleh siswa sebelum ia mengikuti pembelajaran yang diberikan. Demikian presentasi bab 1 proposal penelitian saya. Apabila ada salah kata atau penulisan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.